pagi. Iya, Apa kabar, Bu? alhamdulillah baik. Kamu gimana? Aku baik-baik aja. Lagi sibuk apa nih? Alhamdulillah aku udah kerja nih sekarang di rumah sakit PKU sini. Kelihatan nih dari ini apa seragam-seragamnya. Sekarang Iya sibuk nih. apa sih? Kerja jadi apa sih? Aku asisten apoteker di rumah sakit PKU Wonosobo di bagian farmasi rawat jalan. Ini kebetulan tuh lagi pulang kerja, jadi pengen istirahat dulu sambil minum-minum gitu. BTW kenalan dulu dong sama kawan muda. Siapa tahu ada kawan-kawan muda yang belum tahu siapa kita, walaupun kayaknya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang nggak tahu deh. Kita tuh siapa? Boleh. Iya, jadi saya itu Gita Ika Nur Cahyani. Dulu mantan Duta Wisata 2015. Udah lama banget sih ya. Mungkin udah pada lupa gitu sama aku dulu. Dulu Duta Wisata, terus setelah Duta Wisata pernah nyoba apa lagi gitu? Setelah Duta Wisata itu kebetulan kayak modeling gitu. Ada modeling pas pertama itu aku ikutin di Alur. Terus itu tuh yang ngadain kayak juara 3 putri muslimah gitu loh. Nah, terus setelah itu kan banyak kenal teman-teman modeling ya. Nah, jadi yuk ikutan di Jogja. Itu udah beberapa kali sih ikut di Jogja. Setelah itu untuk yang final nih 2017 aku ikut hijabahan sama putri muslimah. Ya cuma sekedar iseng aja sih. Tapi Malu juga soalnya. Jadi finalis juga, gitu. cuman nggak sampai 10 besar. Tapi udah cukup membanggakan lah buat Udah. Wonosobo lagi. Iya sih, lumayan. Betul sih. BTW ngomong-ngomong nih, kamu kan sekarang farmasis nih kan? Iya. Ngomong-ngomong tentang obat gitu, udah menguasai tentang obat lah pokoknya. Gimana sih pendapat seorang farmasis tentang pandemi? Pandemi itu kan sebenarnya kayak penyakit yang terjadi di seluruh dunia ya, nggak cuma di Indonesia. Jadi pandemi ini tuh sangat merugikan bagi masyarakat semuanya, terutama rakyat-rakyat kecil itu. Jadi untuk perekonomian apapun itu jadi terganggu gitu sih. Terus kamu ngerasa keganggu nggak sih dengan adanya pandemi? Banget, keganggu banget. Soalnya kita mau aktivitas apa-apa jadi terbatas ya. Dulunya bebas, kita nggak usah pakai masker, nggak usah apa. Tapi sekarang harus bener-bener safety banget untuk melindungi imun kita sendiri gitu loh. Bahkan buat keluar-keluar kayak gini aja sulit ya, kita harus pakai masker gini lagi. Iya. Akhirnya ini kayak udah agak longgar, bisa jajan-jajan gitu kan. Nah itu, dulu pas awal pandemi itu aja kan kita lockdown ya, beberapa hari, beberapa bulan bahkan kan. Lockdown nggak bisa kemana-mana. Sekarang kemana-mana pun ya tetap belum bebas karena kita harus pakai masker. Tapi kadang ada juga sih orang yang nggak pakai masker. Gimana kalau menurut kamu orang-orang yang kayak gitu gimana sih? Ya getet aja sih gitu loh. Maksudnya kalau misalkan penyakit ini nggak nular, nggak berdampak buat orang lain itu nggak apa-apa. Dia nggak mau pakai masker nggak apa-apa. Cuman kan ini bener-bener penyebarannya sangat cepat ya, dan kita tuh nggak tahu orang mana yang udah terinfeksi atau belum. Nah takutnya Bu Andia itu yang nggak pakai masker mah dia jadi karier pembawa bagi orang lain gitu loh. Nah kalau misalkan orang lain itu sehat sih nggak apa-apa. Lah kalau orang lain itu punya komorbid, udah lansia itu gimana? Nah kan dia nggak mikir sampai situ gitu loh, membahayakan orang lain gitu. Terus selama pandemi ini tuh ada yang berubah nggak sih dari keseharian kamu? Ada sih, ya kayak masker itu jadi bener-bener kebutuhan pokok banget. Kalau nggak pakai masker itu kayak ada yang kurang gitu loh. Terus cuci tangan gitu, sama membawa hand sanitizer terus sih. Sekarang lebih ke kebersihannya itu jadi terjaga, gitu. Kalau dari segi profesi nih, pandemi ini tuh pengaruh nggak sih sama profesi kamu? Pengaruh banget sih, karena ya kita kan nangani pasien banyak. Jadi ya kita untuk tertular pun sangat besar gitu loh. Kadang kita juga takut. Cuman ya emang inilah profesi kita gitu sih. Kadang ada perasaan takut aja. Kita juga berkali-kali swab gitu loh, karena ya untuk menjaga diri kita sama lingkungan aja sih gitu. Sampai kebas ya hidungnya. Sampai ini tenggorokan, aduh. Terus ini ada peningkatan nggak sih selama pandemi sama sebelum pandemi gitu dari segi orang yang membeli obat gitu? Enggak, malah justru penurunan. Karena soalnya pasiennya itu takut ke rumah sakit gitu loh. Mereka itu takut ke rumah sakit, takut
dijudge kalau mereka itu corona gitu soalnya. Jadi untuk pasien-pasien yang datang ke rumah sakit itu 50% turun. Jadi pendapatan rumah sakit juga turun sih. Malah unik ya. Iya. Kayak giliran pandemi gini malah penurunan penjualan. Iya. Kayak aku pikir malah bakal naik. Enggak, soalnya tuh ya itu mereka pada takut, jadi malah memperparah keadaan mereka sendiri. Gitu sih. Apakah itu menurut kamu yang bikin kasus kematian tuh naik juga? Nah itu soalnya kayak misalkan yang punya komorbid gula atau apa itu kan mereka takut ya mau ke rumah sakit, takut dijudge corona, padahal kalau mereka di rumah juga malah memperparah keadaan mereka gitu loh. Jadi mereka makanya jadi banyak yang kasus meninggal itu meningkat di Wonosobo ya karena itu sih. Udah ngomong tentang diri sendiri, udah ngomong tentang profesi, terus gimana sih cerita bangkit dari pandemi yang kamu alami atau kamu rasakan gitu? Ya karena ini kan gimana pun juga emang harus kita jalani ya. Ini juga udah takdir dari Allah gitu. Kalau ada pandemi kayak gini, jadi ya kita harus tetap semangat, tetap mengejar cita-cita ke depan gitu loh. Jangan sampai jadi malah patah semangat gitu, jangan nyerah gitu aja sih. Terus hal positif apa sih yang kamu rasakan atau kamu pelajari selama pandemi ini? Hal positif tentu banyak ya. Yang pertama yaitu tentang kebersihan juga sih yang tadi aku bilang ya. Untuk dulu kan jujur aja cuci tangan aja kalau mau makan doang. Tapi kan nah itu. Nah sekarang harus ya rajin-rajin untuk cuci tangan, hand sanitizer gitu. Terus kalau barang-barang nggak nyentuh barang secara apa ya, nggak nyentuh barang apa ya istilahnya ya itu loh, nggak sembarangan nyentuh barang-barang gitu sih. Kalau di publik gitu kamu ada ini nggak sih kayak ketakutan gitu? Ketakutan gimana? Di kalau misal kayak lagi di tempat publik gitu, kamu aduh takutnya ada orang yang nularin gitu. Kamu sebenarnya biasa aja, cuman kayak lebih mawas diri aja, kayak melindungi diri sendiri. Sebenarnya sih dibilang takut ya takut sih. Cuman ya gimana ya, yang penting kita safety aja sih, mematuhi protokol kesehatan gitu loh. Berarti hal positif yang kamu pelajari itu lebih ke apa ya, menjaga diri sendiri, menjaga kesehatan. Menjaga diri sendiri, pola makan gitu yang paling penting, karena itu kan ya imun kita kan akan mempengaruhi ya. Kalau imun kita bagus, kita nggak tertular gitu loh. Itu sih. Terus semangat apa sih yang pengen kamu bagikan gitu sebagai seorang farmasis atau mungkin duta wisata atau mungkin kayak model gitu? Apa ya? Jadi buat para kaum muda di Wonosobo, jangan patah semangat, terus mencoba. Karena untuk pandemi kayak gini kan emang nyari pekerjaan sungguh susah ya, susah banget. Tapi ya itu harus dicoba gitu loh, jangan sampai berhenti, jangan sampai nyerah. Karena kita nggak tahu usaha keberapa kita akan berhasil. Itu aja sih. Keren banget sih. Aku senang banget sih belajar banyak dari seorang kita gitu. Duis iya, model iya, terus orang yang gigih juga. Maksudnya kayak pekerjaan apapun kayaknya udah dilakuin gitu. Yang penting halal sih. Bener banget. Terus, oh iya, tadi tuh aku lupa mau nanya sebenarnya tuh kamu tuh udah melakukan pekerjaan apa aja sih? Kan tadi duit iya, model iya, farmasis iya, sekarang apa? Oh iya, dulu itu setelah modeling kan sempat vakum ya, vakum jadi modeling. Terus habis itu kerja sebagai Grab driver sih. Yang penting kan maksudnya kayak itu buat bantu keuangan orang tua juga, terus buat sangu sendiri juga sih. Jadi dulu nyambi sambil kuliah sambil Grab driver. Terus setelah itu pas kemarin pandemi awal itu kan kita kuliah online ya. Nah, jadi aku kerja di kafenya di Argopeni sini sampai 6 bulan Mbak ya. 6 bulan itu aku bekerja di situ. Terus habis itu kan udah dinyatakan lulus nih. Nah, udah dinyatakan lulus, akhirnya daftarlah kemana-mana gitu yang buka gitu loh, kayak apotik, rumah sakit gitu Kak. Aku masukin semua itu. Terus habis itu aku keterima di apotik Kertek. Cuman 2 minggu malah dipanggil di PKU tuh. Akhirnya aku masuklah di situ. Nah, pas lagi di PKU malah kayak RSI sama Adina itu manggil, tapi ya udahlah, udah bener-bener mantep di PKU gitu sih. Keren. Udah kayak gitu aja. Grab driver juga, iya, kafe juga, ampun. Ini anak-anak muda, kawan-kawan muda tuh harus contoh semangatnya kita
Itu kayak jangan cuman Ngandelin orang tua aja ngandelin sih, orang tua, iya, terus ngongkang di rumah tentang pandemi. Iya. Itu udah bukan anak-anak zaman sekarang banget gitu. Kaum milenial itu harus lebih kreatif, lebih inovasi. Bener banget. Yang penting kita bisa membantu orang tua gitu aja sih, walaupun ya cuman sedikit ya. Emang kita nggak akan pernah bisa membalas jasa orang tua ya, tapi ya seenggaknya kita jangan memberi beban yang lebih gitu aja sih. Betul. Btw kalau kawan-kawan muda pengen ngobrol-ngobrol lanjut sama kita, bisa hubungin kita di mana? Oh iya, kalau misalkan kawan-kawan muda mau berhubungan dengan saya, bisa aja di Instagram @kita_nurcahyani gitu. Oh. Kontak lain mungkin kayak kamu ada bisnis apa gitu mungkin? Bisnis sih belum. Oke. Menyusul ya nanti kalau Ya menyusul ya. kalau Check ada it yang out. pengen kontak-kontak kita, pengen ngajak kerja sama. DM aja ya. Gitu, DM aja di @kita_nurcahyani ya. Oke, thank you Gita. Ya Kita sama-sama. jumpa lagi di konten berikutnya. Ya bye-bye.